Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Seperti apa Jokowi? Seperti Gue udah nonton diskusi ini dan gue baca komentar-komentarnya pada mengeluh-ngeluhkan Adian. Ya wajar, kolom komentarnya kalau nggak akun bot ya gerombolan banteng yang hari ini lagi panik cuy. Adian di acara ini beberapa kali menyebut kata rakyat. Rakyat dan rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Nggak semua rakyat itu banteng bos. Nggak semua rakyat bisa kalian kibuli dan tunggangi untuk kepentingan sesaat kalian. Nggak semua rakyat bisa lu bayar gocap plus nasi bungkus buat demo. Nggak gitu. Ya kan? Lalu beberapa kali Adian menyinggung soal poin pengkhianatan, pergeseran nilai dari Jokowi, dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya yang berubah itu Jokowi atau ekspektasi kalian? Jokowi gue lihat nggak pernah berubah cuy. Masih sama seperti dulu, melakukan antitesa dari apa yang dia bicarakan. So, gue setuju banget sama pendapat beberapa politisi yang bilang hati-hati menganalisa dan mengikuti Jokowi. Jokowi ini udah kayak mama cuy. Sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Sulit sekali ditebak gitu loh. Dan dia konsisten melakukan itu. Makanya gue bilang jangan-jangan yang berubah itu ekspektasi kalian gitu loh. Kemarin-kemarin yakin Jokowi nggak akan berpaling. Jokowi akan setia kepada partai dan Bu Ketum. Semua pendapat yang mengindikasikan telunjuk Jokowi ke Prabowo disalahin semua. Semua dibilang nggak bener dan lain-lain. Lalu sekarang anak-anak Bandeng pada syok, kaget, terheran-heran pada kompak berstatement, ini bukan Jokowi yang ku kenal. Alah, pret lah. Lebay lu semua. Dan lagi Adian juga beberapa kali menyebut people power, istilah yang sering disebut oleh Amin Rais 5 tahun yang lalu, yang kalian sendiri tertawakan termasuk Adian, ya kan? Lalu sekarang kalian menyebut itu di saat Jokowi berpaling dari kalian, kan lucu gitu loh. Masalahnya bukan kepada proses di MK lah, nggak pamitan lah, nggak ada etika lah, bukan itu masalahnya. Masalahnya mereka mengerti betul ini yang menghidupi partai ini, yang menghidupi partai ini adalah Jokowi selama 10 tahun. Ya Jokowi dan keluarganya gitu loh, udah paling paten itu faktanya. Nggak percaya? Suara PDIP tertinggi itu hanya di pemilu tahun 99 dengan raihan 33%. Suara sah nasional. Lalu di tahun 2004 suara PDIP itu menurun cukup drastis cuy, di angka 18%. Dan kembali mengalami tren penurunan di pemilu 2009 di angka 14%. Beberapa kali pencalonan Bu Ketum tak menampakkan hasil signifikan, bahkan suara partai kian tergerus cuy. Lalu menjelang pemilu 2014, tepatnya di tahun 2012, PDIP menemukan Dewi Fortuna dari Solo, seorang mantan tukang kayu bernama Joko Widodo, yang saat itu baru terpilih jadi gubernur DKI setelah 2 periode emasnya di Solo. Di Pilpres 2014, dengan segala argumentasi orang-orang Banteng yang juga menghalalkan segala cara saat itu, yang bertahan dari gempuran narasi pengkhianatan terhadap warga DKI, karena emang baru kurang lebih 2 tahun menjabat, ujuk-ujuk udah maju Pilpres. Yang pada akhirnya baru menampakkan hasil signifikan saat ada orang yang hanya dianggap petugas partai sekarang ini. Dari pemilu 2009 yang hanya dapat 14,58 juta suara lalu meroket ke angka 23,67 juta suara di 2014, itu wow cuy. Ya, untuk sekelas Pilpres dan sekelas suara legislasi nasional. Di survei indikator tentang kepemilian partai terbaru pun, PDIP meraih angka 25 hingga 26% suara yang sayangnya, lagi-lagi dari jumlah responden yang ada, sebesar 23,9% suara PDIP adalah memilih PDIP karena sosok Jokowi. Dan sebanyak 2,2% suara memilih karena Megawati. Jadi udah jelas dan paham kalian, kepanikan mereka didasari oleh apa? Udah paham kan? Ya kan? Omong kosong lah, Adian bicara tentang konstitusi lah, pembusukan MK lah, rakyat lah, omong kosong semua itu. Di saat gugatan MK tentang Omnibus Law kemarin dimenangkan oleh pemerintah dengan komposisi hakim 7-2 aja, nggak ada yang ribut cuy. Siapa yang ngajuin RUU Omnibus Law kemarin? PDIP. Pas menang di MK, mana ada narasi pembusukan MK, padahal menang 7-2 loh hakimnya. Ya kan? Bayangin tuh. Sementara hasil MK tentang batas bawah cawapres kemarin, komposisinya 5-4 cuy.
yang dibilang pembusukan lah, dissenting opinion lah dibahas, ya kan? 4 hakim yang menolak pada carmuk semua, padahal ada beberapa dari hakim-hakim yang menolak itu juga bermasalah. Ada lagi, RUU haluan ideologi Pancasila yang akan dirubah jadi Trisila dan Ekasila. Juga PDIP yang mengajukan. Karena banyak yang protes, lalu nomenklaturnya diubah jadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila dan melahirkanlah BPIP yang ketuanya adalah Megawati sendiri yang beranggotakan Mahfud MD. Masih kurang. Dulu di Medio 2002-2003, kalau sekarang Mendagri, dulu namanya Departemen Dalam Negeri, cuy. Pernah ngusulin undang-undang ke DPR yang mengatur syarat pendidikan minimal bagi presiden dan wakil presiden adalah sarjana atau S1. Orang-orang Banten udah bergemuruh nggak setuju, cuy. Protes mereka. Dan seuzon ini pasti usulan dari Golkar untuk mengkerdilkan Megawati. Karena emang dari dulu mereka musuh bebuyutan, cuy. Yang pada akhirnya mereka berdua, Golkar dan PDIP, akhirnya berkompromi kok untuk masalah ini dan melahirkan UU nomor 23 tahun 2003 yang meloloskan Megawati yang saat itu berijazah SMA karena kuliahnya nggak lulus. Lalu di tahun 2008 menjelang pemilu 2009 ada lagi gelombang permintaan dari beberapa pihak bahwa syarat pendidikan capres atau cawapres harus minimal sarjana. Lagi-lagi fraksi PDIP ngotot di parlemen cuy agar usulan ini ditolak dengan harapan agar ketumnya tetap bisa maju gitu loh. Lalu ada pembaharuan undang-undang syarat capres atau cawapres dari UU nomor 23 tadi ke UU nomor 42 tahun 2008. Kurang lebih 1 dari 18 syarat yang harus dipenuhi capres dan cawapres adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lainnya sederajat. Nah ayo gitu loh, kita ini mau ngomongin apa gitu loh, rakyat. Pembusukan konstitusi atau legal formal yang bisa dikompromikan hanya untuk syahwat berkuasa. Yang jelas gitu loh kalau ngomong-ngomong soal pengkhianatan, orang kalau nuduh orang, telunjuk emang mengarah ke orang lain, tapi 4 jari mengarah ke dirinya sendiri, bos. Kalian orang Bandeng udah kebiasa mengkhianati kesepakatan dan gak ada yang ribut gitu loh. Perjanjian batu tulis dianggap gak ada. Prabowo dianggap halu. Kompromi dengan Amin Rais sebagai ketua MPR untuk memakzulkan Gus Dur sehingga ngebuka peluang sang wapres naik ke tapu kekuasaan, apa buktinya, ya kan? Ambil JK di 2014 yang mana adalah senior Golkar, nggak ada yang ribut tuh, ya kan? Tapi ketika sebuah fakta dan kondisi dianggap tak menguntungkan bagi kalian, warga Banteng, kalian sibuk menghardik orang, kalian sibuk menyudutkan orang. Maka sebenarnya yang terjadi adalah di negeri ini ya, kalianlah sumber keributan di negeri ini. Gitu aja ya, merdeka.